Nah, sobat semuanya, hari ini saya ada jadwal nyantai bareng. Tapi sobat, beberapa bulan terakhir ini saya ada masalah dengan kotokan rambut. Nah, saya pengen rekomendasikan salah satu produk yang sudah saya pakai 2 bulan terakhir ini. AG for Men Hair Tonic. Nah, sobat semuanya, dari produk ini ada sampo-nya yang kita pakai pada saat kita mandi. Selain itu juga ada hair tonicnya yang kita pakai setelah kita mandi. Jadi sangat efektif dan praktis sekali. Apalagi ada spray aplikatornya. Cara pemakaiannya itu gampang. Tinggal dibuka penampangnya, lalu kita semprotkan 2-3 kali di kulit rambut. Lalu kita pijit-pijit selama 2-3 menit. Kedua produk ini menggunakan bahan yang alami dan juga ada asam aminonya dan tidak ada alkohol sama sekali. Dan selama 29 hari, produk ini teruji klinis untuk mengurangi kerontokan rambut yang berlebih dan juga mempercepat pertumbuhan rambut. Saya aja cocok banget sama produk ini. Apalagi kamu. Let's go! Sekarang saya lagi sama pemain-pemain cilik yang dulu kecilnya saya ini adalah Arnold. Sekarang lebih gede. Nah, Raffi yang udah pernah muncul di vlog saya juga lumayan banyak, beberapa kali. Kecilnya siapa dulu nanti? Demi. Demi. Dan Sang Tuyul, legend. Akhirnya ketemu di sini. Gimana perasaan kalian bisa ketemu di sini? Gokil banget. Gokil banget. Kan waktu vlog pertama kalian berdua. Sekarang ada Raffi nih. Raffi baru ketemu di sini. Baru ketemu ini. Ada 10 tahun lebih nggak ketemu? Ada. Iya ada. Kurang lebih. Berarti dulu waktu 2008 Jihan. Jihan maksudnya Iya, masih 2008 Iya, ya, 2008 Jihan. Sekarang 2000. Dosa. Jadi kalian ini kan kalian dari kecil, sudah 10 tahun lebih nggak ketemu. Terus kalian sendiri tuh melihat masing-masing tuh gimana? Farhan dulu. Lihat mereka berdua gimana? Mana ya? Iya sih, berubah banget. Bekasi mulu. Main di Bekasi mulu. Tapi maksudnya tuh Raffi sekarang lebih kayak cowok banget gitu. Kalau lu kan image-nya dia kan lucu. Soalnya fuckboy ya. Cowok banget lah. Bukan fuckboy kan? Bukan lah. Kalau sama ini udah sering ketemu ya? Sering. Kalau Arnold ya begini-begini aja udah. Ini nggak berubah. Nggak berubah ya, gini-gini aja. Emang badannya gede dari dulu ya, udah gede. Iya. Nah kalau Raffi sendiri ngeliat, nih pertama kali ketemu ngeliat si Tuyul gimana? Si Tuyul. Nggak ini sih kak, kan apa ngeliat di sosmed juga. Jadi tapi ngeliat dia rada-rada pas awal ketemu sosmednya ya. Pas awal ketemu Instagramnya. Nggak di follow, parah banget. Lu kan follow gua. Iya, kita follow. Iya aja pas waktu ketemu sosmednya dia. Ini juga sih apa kaget juga mas, dulunya berubah juga mukanya. Iya, sekarang udah berambut ya? Iya, itu yang paling penting. Dulu kan nggak ada sama sekali. Kalau Arnold memang gini-gini aja dari dulu juga. Dari dulu juga gini-gini aja. Iya, nggak berubah ya? Iya. Arnold, gimana lu melihat si Raffi sekarang? Raffi itu jadi tinggi dia. Emang dulunya? Dulu kan paling kecil. Tapi dia kurus banget sekarang. Jadi kurus. Jadi keren sih, jadi keren. Iya. Berarti gedenya jadi lebih ini ya, jadi lebih apa? Cowok banget. Cowok banget. Ini gua kalau lihat mereka nih, inget zaman dulu gua sama Renan, sama Coki, sama Roy aku umur segini nih. Jadi kayak anak-anak muda. Anak-anak lah, masih lihat anak muda lah sekarang. Kalian dulu tuh pernah dekat gak sih? Deket. Maksudnya pas Dulu pas lagi di syutingnya itu, dia tuh emang Iya, deket banget. deket. Aku sama Raffi ini deket banget. deket. Oh ya? Ya kayak yang waktu itu gue cerita lah kak, maksudnya di Genta orang itu aja. Jadi ya kalau ketemu ya udah nggak canggung, jadi udah langsung ya kayak teman udah pernah ketemu lama. Gitu. Udah jadi tempat main soalnya kan Iya. syuting itu kan anak-anak ketemunya anak-anak lagi ya udah. Beban gak sih lu? Jujur ya enggak jujur, gue pengen nanya nih sebenarnya. Maksudnya beban gimana? Kalau misalnya lu pas lagi zaman syuting dulu kan kita anak-anak nih. Nah lu tuh kalau ngerasa kayak gitu lu ngerasa beban lu kerja apa? Kalau gue ya, kalau gue pribadi gue lebih yang kayak yaudah gue bawa have fun aja. Dan gue ngerasanya kayak karena orang-orang Genta semuanya friendly, semuanya orang yang asik-asik, jadi gue ngerasanya juga yaudah gue nih tempat main gue gitu loh. Iya, jadi tempat main. Kalau Pak sendiri gimana? Ya seneng aja, cuman emang kadang
resahnya itu ketika apa ya? Kita kan misalnya kadang syuting dari kalau anak yang masih baik kita kan pasti pulang sekolah itu kan udah kerjanya dari kantor tuh kan kita sekolah dulu pulang sekolah baru unit kadang di sekolah atau Di rumah. Habis itu ke lokasi itu kadang sehari kayak cuma 2 scene 3 scene itu jedanya jauh gitu. Oh iya misalnya. Apalagi Farhan sendiri kan syutingnya kebanyakan malam kan? Iya. Tapi tetap dari siang harus Udah ada standby. Iya karena Standby. ya itu tadi bisa jadi ya nggak tahu lah mungkin kan bisa jadi kadang ada juga yang ya itu kayak yang aku bilang tadi jadi syutingnya di rumah tapi bikin malam tapi syutingnya siang. Tapi kebanyakan malam itu ganggu gak sih? Tapi benar-benar amat malam ganggu gak sih sama sekolah kalian dulu? Alhamdulillah sih Syuting malam pagi gitu? karena mungkin kan waktu itu masih SD juga kita masih SD juga kan pas syutingnya jadi ya kebetulan sih kalau dari sekolah aku sih masih ngasih toleransi. masih toleransi. Kalau Raffi sendiri ganggu gak nih? Dulu kan aku sekolah tuh sempet pindah ya kak. Pindah, Sempet oh. pindah. Awalnya tuh sekolah yang di pertama itu pulangnya sore. Pulangnya tuh sore jam. Terus makin naik kelas makin tinggi gitu kelasnya kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu makin sore lagi. Yang awalnya cuman kayak bisa jam 2, jam 3 tuh udah pulang. Ini jadi jam 4, kadang jam setengah 5 gitu. Nah terus mama sempat ngomong sama pihak sekolah, maksudnya ngasih apa kompromi lah gitu masalah buat kayak gitu. Tapi nggak bisa. Akhirnya aku pindah sekolah. Yang kedua ini tuh jam 12 sudah selesai. Nah berasanya waktu itu pas di Jihan. Jadi tuh pas bukan di Jihan doang sih maksudnya, tapi yang benar-benar karena waktu itu aku ngejalanin Jihan dan waktu itu lama banget kan itu syutingnya. Jadi pulang sekolah jam 12, saya tadi di puncak kan. Iya. Saya tadi puncak pulang sekolah berangkat, ya udah mandi di set di lokasi. Selesai itu langsung tag pulang malam. Tapi Jihan sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu maksudnya semalam-malam itu pun kalau misalnya emang lagi yang ada ngaret, ada sesuatu yang emang apa ya benar-benar ketunda gitu loh kak. Iya. Kalau misalnya emang semua tertata dengan benar jam 9 jam 10 kita udah selesai. Karena orang kita juga dulu kan pasti Udah ada perjanjian sama kantor. Ya. Nah kalau Arnold sendiri gimana? Dulu keganggu gak sih Bang? Waktu lagi sekolah begitu? Berarti ya apa? Jadi bukan kita yang ngikutin sekolah, cari sekolah yang ngikutin kita. Ya nggak sih? Jadi cuma dinego biasanya dari kantor tuh ke kepala sekolah gitu karena kayak anaknya kerjanya spesial kali ya karena waktunya gitu-gitu juga. Jadi agak dikasih ini cuman tugas-tugas mungkin ditambahin. Jadi banyak tugas yang di rumah. Jadi sekolah tuh jadi Kadang bawa ke lokasi ya? Jadi bawa ke lokasi, terus jam 12 siang tuh pas lagi istirahat tuh langsung dijemput untuk syuting, paling gitu. Jadi dari kantor sih yang ke sekolah. Tapi gue mau nanya nih, kalau kalian masih inget nih kan zaman kalian dulu syuting waktu kecil kan, ya sekarang kan udah gak syuting lagi kan. Dulu pernah ngerasa gak sih kok gue kayak eksploitasi banget tenaga gue ya? Apa kalian bawa santai aja bawa iPhone gitu? Kalau sekarang mikirnya seperti itu, lu sendiri gimana? Lu merasa gak? Kalau dulu gue kayaknya kehilangan masa kecil gue deh. Merasa lah. Merasa kehilangan masa kecil? Merasa kayak kalau pada masa itu apalagi kalau pada masa itu dikira ya iya merasa banget lah teman-teman kan selesai itu ada yang main gitu kan segala macam bisa main sama temennya pulang langsung kerja itu ngerasa banget. Tapi pas sekarang kayak oh ya nggak rugi juga sih, maksudnya ya banyak banget benefitnya gitu. Itu hanya konsekuensi lah. Konsekuensi dari suatu kerjaan ya? Iya. Raffi gimana Raffi? Sama? Yang kalau dibilang ngerasa ada apa enggaknya ya ada pasti. Kayak yang sama kayak yang Farhan bilang tadi, kayak misalnya ngelihat zaman dulu ngelihat temen pulang sekolah bisa main, terus ada hari tertentu yang mereka bisa ikut aktivitas di luar sekolah, misalnya contoh mereka SSB apa segala macam, sekolah bola ini itu. Karena gue dari dulu hobi bola banget ya kak, jadi ngelihat temen yang kayak gitu tuh anjir enak banget mereka bisa kayak gini ya. Makanya setelah pas selesai di Genta tuh kelas 6 SD SMP awal-awal tuh udah jarang syuting kan, masuk SSB gue langsung balas dendam gue ya, balas dendam. Kalau Arnold gimana? Rasa gak? Paling sih capek kerjanya aja karena masih kecil. Dia ngerasain kerja, jadi capek kerjanya itu aja yang tidurnya apanya itunya jadi nggak kayak biasa.
dia tidur nyolong-nyolong apa segala macam gitu. Tapi kalau misalnya ditanya emang semua itu nggak sengaja ya, nggak Iya. sengaja. Kita tuh emang terjun ke situ nggak sengaja. Iya. Maksudnya nggak sengaja gitu? Maksudnya semua itu kayak terjadi aja gitu. Udah jalan. Udah Kayak jalannya di gitu. planning gitu loh, Kak. Jadi awalnya tuh kalau gua sih pribadi awalnya dulu ikut model anak kecil, baju anak-anak gitu, dan itu nggak sengaja kayak ditawarin kayak casting. Akhirnya lama-lama casting akhirnya nemu ke Genta itu dan sampai panjang. Jadi semuanya itu nggak sengaja. Tapi gue mau nanya, lu sebagai orang dewasa ya dulu ya, misalnya lu udah ini udah dewasa gitu ya. Kalian tuh waktu kecil, dulu tuh main-mainnya apa sih? Biar betah di lokasi, apa sih yang kalian lakukan? Karena saya penasaran gitu gue sebagai orang dewasa. Kecil, kesana kemari, apa ini bikin pusing aja. Yang ngisi waktu di Isi waktu kalian lokasi. ngapain sih biasanya? Kalau gue sih biasanya pas waktu dulu, nah itu kalau nyokap ya, dia selalu kayak nanya, nih yang apa yang mau dibeli buat di lokasi biar nggak bosen, biar Game ya, biar kayak ya. gitu-gitu. Jadi kayak misalnya zaman dulu apa beli PSP, beli Nintendo gitu-gitu, terus beli laptop kadang buat ngisi waktu apa segala macam. Tapi kan kadang ada bosannya juga tuh, Kak. Nah, kadang karena gue kepoan orang ya. Jadi kadang tuh gue nanya-nanya juga nih, Lightning nih ngesetnya kayak gimana. Jadi gue penasaran, jadi mainnya sama mereka-mereka juga kadang-kadang. Tapi Saya penasaran, karena penasaran aja. kalau misalkan lu misalnya nih satu judul tiba-tiba ada kayak lu ketemu gua atau ketemu si Farhan gitu seneng banget ya, misalnya ketahuan Iyalah. judulnya tuh ada temen sama kecil gitu. Iyalah, Terus jadi seneng masa banget. nggak bosan-bosan banget Kalau gitu. Shopee nggak ada teman kecilnya tuh kadang-kadang malas juga. Karena Iya. kita nggak ada temen. Yang penting ada temennya ya. Iya. Tapi kalau udah ketemu rame-ramean, Itu seru. rame-rame udah. Makanya Udah seru aja gitu main apa kayak gitu. Pokoknya kalian nih bertiga ketemu itu ya di jihan itu ya. Makanya pas di Jian kita have fun, bener-bener fun, pecah banget itu. Itu berarti di jihan tuh umur belasan bukan? Iya, iya. 28 mungkin ya. Iya belasan. Iya, ya, 12 11 awal, iya. 11 ya, 11 tahun. 11. Wah itu lagi. Soalnya kan di situ panti asuhan ceritanya ya. Iya, Jadi anak-anak itu itu situ ramai banget itu. Iya ceritanya. Seneng sih. Itu kayak apa namanya sebelum-sebelumnya kita merasa main kok nggak main ya kan? Iya, iya. Itu kayak nggak syuting main aja udah. Itu sampai kan emang ada beberapa ekstras juga kan yang emang dari sana langsung gitu kan. Itu main juga gitu sama mereka, kita nyampur kan? Nyampur. Jadi nggak ada batas antara pemeran utama sama ekstra. Iya. Kita main bola ya kan? Main Nah bola. itu karena kita di panti asuhan juga, jadi scene yang main-mainnya itu juga banyak, Kak. Jadi kayak misalnya Iya. kayak kita misalnya ada scene yang main bola. Jadi ya bener kita bener main bola di situ. Ngelampiasinnya begitu lah. Terus ada scene kita main apa, ya udah kita main di situ. Ya, kayak gitulah. Jadi ini ya, jadi apa ya? Apa namanya? Bisa sekalian main ya, nggak kehilangan masa kecil banget lah. Enggak lah, enggak. Di situ lah kebayar sebenarnya. Iya. Kayak seneng bener-bener. Wah pas banget itu kayak mau syuting tuh kayak semangat gitu. Wah ntar mau syuting. Padahal jauh ya. Jauh. Kita diantar jemput. Iya. Tapi ada nggak waktu kalian syuting jihan tuh kejadian yang kocak banget? Seru yang unik? Apa ya? Ada, cuman kan tidak boleh dikasih tahu ya. Gue udah tahu lo ngomong gitu lagi. Ya cuman kan tidak boleh. Iya. Ada lah. Tidak boleh itu kenapa? Ada lah pokoknya. Ada lah, cuman tidak baik. Ini nggak benar ini malu. Yang lain yang boleh kasih tahu udah ada di situ. Ada, kita semua ada. Ada, kita semua ada. Di satu tempat lagi. Satu tempat. Yang bisa diceritain apa yang bisa diceritain aja? Dari situ. Yang bisa diceritain. Oh enggak, gue ada yang bisa gue ceritain. Enggak, ya momen Ada yang bisa diceritain. Momen yang seru. Kan waktu itu bulan puasa. Biasanya kan bulan puasa tuh identik dengan petasan, kembang api. Oh itu gue main mulu tuh, Pak. Oh iya rapi beli petasan mahal banget. Gue main mulu. Jadi kalau misal pas lagi itu kan karena kita satu apa? Bukan villa sebutnya apa ya? Villa Silma namanya. Villa ya? Villa Silma sih. Cuman tuh gede banget, gede Iya, kan? gede banget. Gede banget. Jadi tuh kayak ada misalnya Jadi kayak villanya kayak komplek ya, ada masjid, Iya, ada lapangan, ada itu semua. Iya, villanya tuh kayak townhouse gitu, Kak. Kayak gede banget gitu, ada masjidnya, banyak setnya gitu. Dari villa-villa. Iya. Iya, villa dari Banyak. Iya. Iya, iya. Villa. Kayak misalnya tuh tempat makeup kita tuh di ruangan apa di gedung A gitu misalnya. Nah ini lagi tag di masjid gitu. Nah itu gue di tengah-tengah jalan gue kadang suka ya biasa ngiseng-ngiseng orang-orang yang lagi lewat nih ekstra-ekstra gue lemparin petasan. Bandung. Emang
Gue pada sasaran. Kadang suka diomelin gitu. Lagi tek, jam berisik. Tasan. Oh, Bandung banget. Main badminton dulu kita main badminton ya, dulu ya. Badminton. Ya kan? Berenang kan di situ juga bisa. Iya, berenang. Badminton di bawah. Seru banget ya, masih ingat sampai sekarang. Makan nasi padang yang di sana. Nasi padang PI. PI sama Nasi timbel Mas Miskun. Nasi uduk. Nasi timbel. nasi uduk yang di warung yang di bawah. Pokoknya Yang penjualnya tete-tetenya atas tiba-tiba hilang. buset. Itu yang pas kita mau syuting di villa yang berbeda bukan sih? Enggak. Di situ. Jadi si itu yang tete-tete di itu luar kan. Di kontrak tau. Tete itu. Jadi di rumah warung makan. Depan ya? Iya, warung makan tuh ada tete-tete cantik. Tete-tete cantik puncak. Lama-lama kita makan situ biasa gitu, kayak buka puasa di situ atau mesen makan terus dibawa ke situ. Lama-lama kok tete cantik ini nggak ada gitu kan? Nggak ada. Oh iya, terus tadi. Ternyata kawin kontrak. Iya kan? Terus si tetenya dikawin kontrakin. Terus kata itu ditanya sama ibu bapaknya, ternyata ibu bapaknya yang ngawin kontrakin anjir. Tapi kalau ngomong tentang kawin nih, anak gimana loh? Kemarin itu kan Ngomong sih lo. Bahas lo. Bocor. gimana kemarin kan kita setahun kemarin itu Arnold bilang insya Allah bang deket-deket ini ya kalau nggak salah ya, insya Allah Udah tunangan. Udah di-share di Instagram. Oh udah sempat di-share? Udah. Ngomong ya, paham. Oh udah sempat di-share di Instagram tunangannya. Nah tungguin tuh ada undangannya dari si Arnold gitu loh. Apa kamu nyapa dia lupa gitu kan? Terakhir basket-basketmu. Itu gimana sih ceritanya lo? Itu apa? Ntar pikir dulu yang gimana nih. Yang enak ngomongnya. Yang aman. Dipikir, thinking. Enggak, apa namanya? Hati-hati. Memang dulu ada rencana. Ada rencana. Namanya rencana kan harus ada ridho Tuhan. Tuh. Belum diridoin Tuhan mungkin. Jadi kata Tuhan tuh kayaknya kamu harus menikmati dulu yang sekarang. Yes. Oh jadi sama yang sekarang nih. Maksudnya yang ya sendiri dulu, jomblo dulu. Ikhlas nggak? Oh, Iya. Ikhlas. Masih ikhlasnya kesel gitu. Ikhlas. Tapi gue mau nanya nih, kalian kan udah banyak dong yang notice orang-orang kalian komen kecilnya Tabuana. Banyak yang bilang gak sih, oh kamu kan yang kecilnya Afdal, kamu kecilnya Temi, kecilnya sini. Banyak yang bilang seperti gitu. Banyak. Banyak banget. Hah? Banyak. Kalau di apa teman atau apa segala macam gitu, notice seperti itunya gitu mas. Gak ada sih. Bukan notice, kalau kan notice tuyul. Kalau aku di teman-teman Instagram tuh banyak yang bukan ini, jadi dia bukannya ngirim cuplikan-cuplikan video gitu, jadi udah ada videonya gitu, jadi di-tag-tagin jadi kecilnya Bang Jadi Afdal. mereka juga udah tahu sendiri ya? Iya udah tahu sendiri, mereka itu yang lebih cari, malah lebih inget dia daripada kita. Iya, lebih detail. Menurut kalian nih, ditanya dulu dari Stella dan Raffi, bangga gak sih sebagai pembantu Tabuana? Bangga. Kalau gue bilang bangga, gue sendiri bangga. Ya karena yang itu setelah gue merasakan di PH-PH lain selain Genta tuh banyak hal yang nggak bisa gue temuin selama gue di Genta, ngerti nggak maksudnya? Jadi kayak kekeluargaannya, wah Genta sih parah ya kekeluargaannya. Terus ya kan keren lah Genta tuh kekeluargaannya. Terus ya kayak tadi gue bilang orangnya bener-bener semuanya tuh friendly. Nah di luar tuh nggak semuanya kayak gitu kak. Yang gue alamin waktu itu tuh di luar gue nggak semuanya kayak gitu. Jadi Masing-masing gak sih? iya. Apalagi ini ya talentnya. Kalau di luar, kalau di Genta kan ya kayak gue bilang tadi, karena kita orang itu aja, jadi kayak mereka mungkin dulunya awalnya, oh ini senior nih kawakan gitu, tapi kita udah pernah ketemu 2-3 kali setelahnya, jadi ya udah kayak misalnya ya kita tuh sama udah kayak gitu, ya itu sih enaknya, makanya kenapa gue bisa bilang gue bangga di Genta tuh ya karena itu juga. Kalau Pak Raffi ini bangga gak sebagai pemain di Tabuana? Sangat bangga lah. Itu tadi benefitnya luar biasa lah, banyak yang apa ya, maksudnya tuh benefitnya tuh bukan cuma buat diri sendiri gitu, tapi bahkan buat orang sekitar, kayak bisa bikin orang ketawa lihat tuyul, orang jadi terhibur gitu. Tapi sebentar, gue tanya sama lo jujur, waktu lo pertama kali meranin tuyul, lo ikhlas gak? Ikhlas. Bener-bener ikhlas, lo suka lo pokoknya? Kalau mungkin kalau ikhlas gak kepikiran kali ya, tapi lebih ke yang nerimo sih, maksudnya
tidak pernah yang kayak lu kenapa jadi tuyul sih, enggak seperti itu. Tapi Kayak- setelah itu kayak misalnya pas udah lu ketemu gua nih, lu kenal gua sama gua, kenal sama Arnold, kenal sama cowok-cowok yang lainnya gitu. Lu ngelihat kita yang kalau main tuh lebih yang kayak lebih ke orang normal. udah kasta. Nah iya lu setelah itu tuh ada kepikiran kayak gitu nggak? Maksudnya kayak ada anjing gue pengen juga nih kayak dia gitu. Kalau dulu tidak ada kepikiran kayak gitu sih, kayak sampai yang iri-iri misalnya, lu Arnold kok kagak pernah jadi tuyul ya, Raffi nggak pernah jadi tuyul. Kecil-kecil aja gue pikirnya udah proporsional banget Kayaknya kayaknya. nggak mikirin sampai situ sih, positif Asik. thinking Iya banget. iya. Nggak mikirin sampai situ sih. Tapi kalau sekarang justru mikirnya, oh ya udah kalau mereka kan emang kan Arnold mungkin ini kan caranya masing-masing gitu. Kalau Arnold mungkin ini, mungkin kalau orang kalau inget Arnold, oh si ini, Raffi si itu. Tapi kan kalau inget Farhan ya udah. Dan itu bahkan sampai bayangin saat itu botak, muka dihitem-hitemin gitu. Orang sampai ini masih inget gitu sampai. Nah itu yang gue heran itu kan. Maksudnya setelah dia udah kayak begini ya, setelah dia udah kayak berubah inilah gitu ya, orang tuh masih ada yang notice gitu, kayak ngelihat dia, oh ini Farhan yang dulu tuyul di Genta Buana ya gitu-gitu, padahal dia kan beda banget. Iya, makanya karena pokoknya juga dia ini karakternya memang kelihatan dari kecil sampai gede tuh ya dia punya karakter mukanya. Iya. Kalau misalkan diajak syuting lagi pada masih mau nggak? Enggak, why? Karena emang sebenarnya sih ya, emang sebenarnya pada dasarnya memang waktu itu syuting mungkin apa ya, karena emang momennya tepat dan ada jalannya, dan ya kita waktu itu Pak Arnold kecil mungkin seneng gitu, seneng ya kan, dapat duit banyak segala macam, seneng dong bisa beli ini itu yang anak-anak gitu untuk bisnis. Tapi memang setelah itu pun ya itu tadi ya, lebih ke apa ya, kadang memang itu bukan yang dicari sebenarnya. Memang kita kan pada dasarnya kalau dalam pekerjaan sesuatu kan emang dasarnya suka dulu gitu. Maksudnya kita mencintai dulu pekerjaan kita gitu. Dan ya ternyata passionnya bukan di situ. Berat. Berbedanya sekarang passion gue ke sana gitu. Kalau Raffi sendiri gimana, Pi? Kalau untuk saat ini sih, kalau ditanya mau apa enggak, ya mau enggak. Iya kan, mau enggak? Iya, tergantung aja. Tapi kalau misalnya kayak ada tawaran misalnya dan itu menarik, cocok apa segala macam ya mungkin bisa lah ya. Benar. Mungkin mau. Kalau sendiri gimana? Sama kayak Raffi. Jadi kalau misalkan untuk saat ini mungkin lagi fokusnya ke yang lain. Karena punya plan masing-masing. Iya, lagi ada sesuatu yang di ini. Kerjakan. Cuman kalau misalkan memang harus main lagi, mau aja. Main film lagi. Iya. Nah, apa ya, seni ya? Iya. Kita main dunia seni. Oke, berarti memang keparahan passionnya udah berubah ya. Passionnya atau lebih ke Mengejar cita-cita. lebih mengejar cita-cita. Kalau Raffi sama Arnold masih ada passion ke sana lah. Iya. Jiwa seninya masih ada. Oke, Farhan, Raffi, Arnold makasih banyak udah nyempetin waktunya, udah luangin waktunya buat bukber, ketemu lagi dengan teman-teman lama. Alhamdulillah. Makasih juga udah mampir di channel gua. Jangan bosan-bosan ya. Iya. Tetap Siap. terus jaga silaturahmi. Semoga Genta Buana menjadi kenangan yang terindah buat para subscriber semuanya. Kita bisa berjalan terbaik buat mereka semuanya. Teman-teman, kalau kalian suka dengan konten ini, silahkan share sebanyak-banyaknya dan subscribe konten Pak Jika. Assalamualaikum.